Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kamarul Huda, panggil aja Huda, merupakan mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2021. Saat ini saya diberi kesempatan untuk mengajar pelajaran IPS SMP. Salam kenal adik-adik semuanya, langsung saja. Oke, materi yang saya akan jelaskan yaitu materi pelajaran IPS SMP tentang sumber daya alam ASEAN dan karakteristik penduduk ASEAN. Sebelum kita lebih jauh ke materinya, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya dulu. Dasarnya apa? Yaitu ASEAN. Kita harus tahu dulu apa itu ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Association of Southeast Asian Nations yang merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara untuk saling menyejahterakan kehidupan merakyat. Jadi organisasi ini, teman-teman semuanya, digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara sebagai tempat kerjasama antar negara untuk saling bekerja sama dalam bidang apapun demi kemajuan bersama. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, atau yang dinamai dengan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Thailand. Jadi, pada saat pembuatan ASEAN ini ditandatangani di negara Thailand. Makanya disebut juga Deklarasi Thailand. Selanjutnya, salah satu tujuan dari ASEAN ini yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Jelas, ASEAN ini merupakan negara-negara yang ingin bekerja sama untuk mensejahterakan rakyatnya. Kantor pusat ASEAN yaitu ada di Jakarta, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Kebayoran Baru. Seperti teman-teman lihat di layar. ASEAN itu didirikan oleh perwakilan negara dari ASEAN itu sendiri, yang terdiri dari 5 negara. Negara pertama yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, seperti kalian lihat di layar ini. Ini merupakan perwakilan dari setiap 5 negara dalam pembentukan ASEAN. Dari Indonesia, kita diwakili oleh Adam Malik. Dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Dari Singapura, dari S. Rajat Nam. Ini singkatannya adalah S yang S dari perwakilan Singapura ini adalah Sinatambi. Sinatambi Rajat Nam. Dari Thailand ada Tarnat Koman. Dari Filipina ada Naciso Ramos. Nah, sekarang negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN itu tadinya terdiri dari 5 negara saja yang terdiri dari pendiri. Sekarang
negara-negara ASEAN sudah mencapai 10 anggota negara yang ada di dalamnya. Negara yang masuk tersebut, yang pertama ada Vietnam. Vietnam, dia masuk tanggal 28 Juli 1997. Lalu Brunei Darussalam tanggal 7 Januari 1984. Kamboja 30 April 1999, Myanmar 7 Januari 1998, Laos 23 Juli 1997. Seperti kalian lihat di layar ini. Ya. Ini merupakan negara yang bergabung dalam keanggotaan ASEAN. Nah, kita memasuki materi yang kita akan diskusikan, yaitu sumber daya alam ASEAN. Sumber daya ASEAN. Sumber daya alam ASEAN adalah kekayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini dimiliki oleh negara-negara ASEAN di masing-masing negara tersebut. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam diperbarui, maksudnya adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui, dilestarikan, dan bisa menghasilkan kembali hasil alam tersebut. Contohnya itu seperti hewan ternak, perkebunan, pertanian, air laut, untuk membuat garam, dan sebagainya. Contoh seperti lagi, contohnya itu matahari ya teman-teman. Matahari bisa dijadikan listrik untuk kehidupan kita, untuk dialirkan ke warga-warga. Lalu yang kedua ada sumber daya alam tidak diperbarui. Maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, tidak bisa dilestarikan, dan jumlahnya yang terbatas, sehingga suatu saat akan habis. Sumber daya alam ini jika kita konsumsi terus, maka sumber daya alam ini lama-lama akan habis jika kita tidak memakainya dengan baik. Contohnya itu hasil tambang, teman-teman, seperti 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 emas, seperti minyak bumi, seperti gas alam, dan lain-lainnya ya teman-teman, hasil tambang. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Seperti kalian lihat teman-teman, di sini saya sudah mengkategorikannya seperti ini teman-teman. Kita lihat teman-teman, Indonesia contohnya hasil pertaniannya padi, jagung, gula. Tambangnya itu emas, batu, gas bara, gas alam, dan juga ada Vietnam, ada padi, tembakau, hasil tambang, minyak, batu bara, bauksit, dan lain sebagainya. Ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya. Ini hasil sumber daya alamnya dari ASEAN tersebut, teman-teman. Cuma ada di negara ASEAN kita yang minim sumber daya alam, teman-teman, yaitu Singapura. Singapura ini negara kecil ya, negara yang luasnya itu sangat kecil, teman-teman. Bahkan mereka harus mengimpor sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian lihat di sini, Singapura didominasi oleh industri jasa dan jasa. Jadi sumber daya alamnya harus diimpor, teman-teman. Dan juga hasil tambangnya pun tidak ada ya. Maka mereka harus mengimpor untuk membuat sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan. Oke, lanjut.
Lalu selanjutnya kita masuk ke karakteristik penduduk ASEAN. Ini merupakan setiap negara ASEAN memiliki ciri-ciri dan keunikannya ke masing-masing. Setiap penduduknya. Oke, lanjut. Nah, karakter penduduk ASEAN merupakan bentuk keberagaman sifat dan perilaku dengan latar yang berbeda dari setiap negara di ASEAN. Jadi, setiap negara itu memiliki karakter dan keunikannya masing-masing ya teman-teman. Ada yang Ada yang putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit coklat dan lain sebagainya teman-teman. Lalu, karakter tersebut meliputi bisa dari mata uang, suku, bahasa, luas wilayah, agama mayoritas, dan sebagainya teman-teman. Setiap negara memiliki keberagamannya masing-masing dalam negaranya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, kalian bisa lihat, ini banyak juga ya teman-teman kalau ini kan saya hanya ini kan beberapa saja supaya bisa kalian cerna dengan baik. Ada Indonesia, ada dengan agama mayoritas Islam dengan 90%, mayoritas penduduknya itu agama Islam. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini banyak sekali ya, lumayan. Saya sudah mengumpulkannya. Ini saja biar kalian bisa mencernanya dengan enteng ya, dengan baik. Seperti Singapura, yang agama Buddha, terus wilayahnya, seperti saya tadi bilang, Singapura negaranya sangat kecil teman-teman, hanya 721,5 km persegi saja luas wilayahnya. Dengan bahasanya di dalam Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Nah, Tamil ini adalah bahasa aslinya Sri Lanka ya teman-teman. Bahasa Sri Lanka yang digunakan di Singapura. Jadi Singapura ini campur-campur teman-teman. Ada Melayu, Inggris, Cina, Mandarin, India, bahkan bisa tinggal di Singapura teman-teman. Banyak sekali suku-suku yang ada di Singapura. Yang ada di Singapura, maksudnya keberagaman ras di Singapura tuh banyak teman-teman. Keberagaman rasnya banyak ya. Ada yang India tadi saya bilang, Melayu, Cina, banyak teman-teman di Singapura. Nah, seperti lihat tempat ini. Nah, seperti gambarannya seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Semangat terus adik-adik semua, jangan pantang menyerah, jangan malas-malasan belajar. Buktikan kalau kalian tuh bisa kepada orang tua kalian. Intinya semangat terus, walaupun lagi pandemi, saya semangat terus belajarnya untuk bisa membahagiakan orang tua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman.